Oke, jumpa lagi dengan saya, Dayat Shopmaker Motor dari Cilegon, Banten. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat tutorial cara memperbaiki shock standar motor Vixion ataupun Satra F ataupun MX. Dan ini ada shock MX yang sudah jadi. Tutorialnya sudah saya buatkan kepunyaan MX King yang pada kemarin yang lalu. Dan jadi saya juga ingin menjelaskan cara kerja yang singkat, cepat, dan hasilnya nanti tetap membuahkan hasil yang maksimal dan tidak mengecewakan kepada pelanggan. Jadi kita jelaskan sedikit untuk pembongkaran daripada shock Vixion dulu. Jadi saat kita pergantian karet seal, jadi untuk kerja yang singkat kita potong saja. Ingat, kita potong cukup hanya sekali, dan kedua kali jika shopmaker mengalami kebocoran dan pelanggan minta diservis baru kita pahat. Jadi efek saya untuk memotong ataupun untuk pergantian karet sealnya itu hasilnya itu pas saat kelingan itu akan lebih rapi ketimbang dipahat. Nanti diameternya dia tidak rata dikarenakan bekas pahatan tadi. Jadi untuk monoshock ini kita pahat ataupun kita potong sebetulnya sama saja. Dan kalau kita cara membukanya menggunakan pahat, melepas tutup karet sealnya ataupun kelingannya, itu diwajibkan harus menggunakan ukuran karet seal yang bawaannya yang Kayaba, yang ukuran dari shock MX Vixion Satra F itu adalah ukurannya 12,5 37 13,4. Sedangkan saya cara dipotong saja, dan hasilnya dan efeknya saat kita menutup kembali itu hasilnya lebih rapi dan kerjaan lebih cepat. Bukan membuat video kita hanya mengharapkan gaji dari YouTube, tapi saya tidak. Yang penting kita kerja hasilnya bisa memuaskan pelanggan. Dan jadi tidak ada salahnya kerja dipotong ataupun dipahat. Jadi efeknya itu kita harus ketahui dulu jenis shock. Nah, untuk shock MX ini kita wajib memahatnya, bukan memotongnya. Kenapa? Dikarenakan di dalam komponen pada shock MX tidak ada bagian namanya per. Dan bisa juga kalian memotongnya, tapi kalian harus menggunakan karet seal yang ukuran bukan bawaan lagi, yang ukurannya adalah 12 37 12. Dan sedangkan yang bawaan itu adalah 13,4. Jadi ada perbedaan 1,5 mm. Nah, 1,5 mm itu kita manfaatkan untuk kelingan. Jadi tinggi shock tetap standar, tidak keras. Jadi seperti awal saja. Nah, kalau sudah kedua kali baru kita pahat. Dikarenakan kenapa pada shock MX ini, karena di dalam as bagian ini contoh ya. Nah, tidak ada per ini. Tidak ada bagian per. Sedangkan untuk shock Vixion itu terdapat bagian per yang sangat panjang, dan ada juga terdapat per pada shock Satra F dan Vixion dan sejenisnya, berbeda dengan Jupiter MX. Makanya meskipun dipotong tidak masalah, dikarenakan seal yang kita gunakan juga menggunakan ukuran 12 37 12. Kenapa saya tidak menggunakan seal bawaan standarnya? Dikarenakan menurut saya kurang awet. Jadi saya gunakan ukuran yang 12 37 12. Sudah jelas dari segi ukuran saja sudah terlihat yang bawaan 12,5 otomatis lebih lebar diameternya, sedangkan yang saya pakai adalah 12 otomatis lebih sempit, dan 37 adalah persamaan sampingnya, dan 13,4 adalah ketebalannya 13,4, dan sedangkan saya gunakan adalah 12. Jadi 12 37 12.
Nah 1,5 itu adalah kita manfaatkan untuk kelingan. 1,5 itu bisa untuk kelingan yang bekas sisa kita potong tadi, itu adalah sisa 1,5. Nah jadi saya tutorialkan cara membongkar shock friction ini dengan cara saya potong. Kenapa? Satu, efeknya biar diameternya membulat dan tidak acak-acakan, dan kelingan hasilnya nanti lebih rapi ketimbang dipahat. Dan tinggi atau tidaknya itu tetap standar, dikarenakan kita mainkan seal yang ketebalannya 13,4, kita gunakan yang 12 ketebalannya. Oke, kita langsung saja bongkar cara memperbaikinya. Nah ini kondisinya ya, ini bocor. Nanti saya langsung saja memotongnya, tidak menggunakan pahat. Oke, ini saya potong ya. Kenapa? Saya ingin menggunakan karet seal supaya lebih awet hasilnya nanti, dikarenakan tidak mau memakai karet seal yang bawaan ataupun standarnya. Itu alasan saya, dikarenakan kalau seal bawaannya itu jarang yang jual baru, dikarenakan kebanyakan rejekan dari pabrik. Makanya saya tidak mau menggunakan seal yang bekas rejekan, dikarenakan tidak awet nantinya. Makanya saya menggunakan seal yang ukuran 12-37-12. Dan permasalahan dipotong atau tidaknya tidak masalah, terserah kalian mau dipahat ataupun dipotong, itu terserah kalian. Tapi khusus MX kalian harus memahatnya dan bisa mengaplikasikan seal 12-37-12. Ini saya potong. Tetap meskipun saya potong tidak akan mengurangi jarak pendeknya, kecuali tabung ini yang di luar. Dan untuk satu kali saja kita memotongnya supaya hasilnya rapi dan kita buat semaksimal mungkin. Satu kali dalam servis itu kita buat lebih awet. Karena ya alasan saya ya, kalau saya memahatnya pas nutup kembali itu nanti akan jelek kelingannya, tidak rapi. Dan sealnya juga yang digunakan seal standar, karena standarnya itu bukan baru. Meskipun baru juga susah didapat, kecuali kita dapatnya rejekan, itu banyak. Makanya jadi seal rejekan dari pabrik kita pasang lagi. Bekas sok-sok yang namanya reject itu kan sok-sok gagal, jadi takutnya kurang awet. Nanti untuk pergantian karet seal yang standar tidak akan bisa masuk, dikarenakan ya ini sudah dipotong. Jadi kita gunakan yang ketebalannya 12, yang standarnya adalah 13,4, kita gunakan 12. Dan berbeda pada shock Satria F, hasilnya 13,4 ditambah ring abu. Jadi ring abu itu yang kita buang. Jadi ukuran dari Satria F itu adalah 14,5 seharusnya. Jadi sealnya 13,4, tebalnya ditambahkan ring sekitar 2 milian Satria F. Nah ini sudah terbuka. Nah ini ya, kita berbedakan. Nah ini kan seal standar nih,
biasanya hanya rejectan saja. Kalau yang baru itu yang ada yang dipabrikan ataupun part yang dijual itu adanya ukuran 12, 37, 12. Kalau standar itu rejectan 12,5, 37, 13,4. Nah, itu jelas berbeda ketebalannya, lihat. Nah, itu ketebalannya sangat berbeda. Nah, jika pada shock friction hanya seperti ini, jadi jika pada shock Satra F ada ring seperti ini, itu malah lebih enak. Meskipun kita kerja dipotong, jadi tinggal dibuang ringnya, kita clean kembali. Ukuran posisi shock tetap standar. Meskipun kalian potong ini emang akan pendek tabungnya, tapi tidak, kalau masalah tinggi dari bawah dan atasnya akan tetap standar. Nah, jadi saya gunakan yang ukuran 12, 37, 12. Lah, lihat ketebalannya. Itu alasan saya tidak mau menggunakan karcil bawaan yang Kayaba, dikarenakan jarang ada part yang baru kita jual, kecuali kita dapat ataupun beli itu hanya barang rejectan saja dari pabrik. Yang kita jual baru itu adalah seperti ini, dan seperti ini bungkusnya. Itu alasan saya tidak mau pakai karcil standar, dan cara membukanya saya potong. Dikarenakan kalau tidak saya potong memakai karcil yang 12, 37, 12, otomatis kelingannya nanti lebih banyak, lebih dapat banyak. Jadi biar sama, karena saya potong nanti ukurannya tetap kayak standarnya, jadi tetap 12, 37, 12 ukurannya. Jadi itu alasan saya tidak menggunakan karcil yang bawaannya 13,4 ketebalannya, melainkan menggunakan karcil yang dari part ataupun dari toko 12, 37, 12. Itu terserah kalian bisa menilainya. Satu, seal bawaan adalah seal reject dari pabrikan, itu termasuknya seal bekas, gagal kita reject, kita potong, nggak tahu apa yang kita potong, terus kita ambil ya bagian seal kayak bantalan. Sedangkan seal TTO itu seal baru dari pabrik, makanya saya menggunakan seal ini. Dan seal bekas, seal rejectan saya banyak, cuman tidak kepakai karena ya satu, tidak akan awet, itu alasan saya. Dan itu juga alasan saya membuka dan bergantinya dengan cara memotong. Satu, dikarenakan waktu, dan kedua ya saya gunakan karcilnya mau yang baru, tidak mau menggunakan karcil bawaan. Ya kalau mau pakai karcil bawaan ya kita harus memahatnya berjam-jam, sedangkan saya waktunya hanya memotong saja supaya singkat, dan silnya kita gunakan seal yang baru, bukan reject. Oke, kita lanjut untuk melepas asnya. Nah, lihat, untuk shock vision tidak ada yang namanya ring abu ya, yang di atas karcilnya lagi itu sudah tidak ada. Berbeda dengan Satra F, jadi di atas seal itu ada ring lagi. Nah, ini komponen jeroannya seperti ini. Nah, lihat, di dalam bagian komponen daripada shock friction itu ada per, dan Satria F juga ada per. Jadi ini yang kita mainkan. Takutnya dikira shock ini kalau dipotong akan lebih pendek, tidak. Ini masih aman, jadi kita gunakan seal yang ukuran 12, 37, 12. Jadi kita tidak usah motong per lagi, jadi kita tinggal menerapkan saja. Jika pada shock Satra F dia ada ring yang di atasnya, kita buang saja ringnya, dan tetap posisi tingginya tetap standar, dan kita mainkan cuman di bagian sealnya. Nah, dan itu kerjaan juga cepat. Dan ini seal bawaannya adalah seal yang Kayaba ukuran 12, 37, 13,4. Itu ada yang partnya, cuman ya saya ragu dikarenakan kalau seal bawaan monoshock itu kebanyakan rejectan pabrik. Jadi saya tidak mau memakainya, menggunakan seal rejectan pabrik itu, dikarenakan
takut hasilnya tidak awet dan tidak memuaskan. Makanya saya ganti yang menggunakan TTO 123712 itu yang baru. Oke, kita coba bersihkan. Nah, ini adalah buat naik turunnya oli ya, yang di bagian tabung, yang di dalam itu masih main ya. Kita bersihkan. Setelah bersih nanti kita rakit. Kita bersihkan. Setelah kita bersihkan menggunakan bensin, kita lap kering dan kita diamkan supaya bensin itu hilang terbawa angin dan tidak mengendap, dan oli-oli sisa juga hilang. Oke, setelah kita bersihkan nanti kita copot ini dulu ya. Kita bersihkan oli sisanya yang berwarna hitam. Oke, kita coba buka ininya. Nah, ini bagian komponen daripada piston shock friction. Kita amankan ini supaya nanti pemasangannya tidak lupa. Nah, ini per, nah ini bantalan. Nah, untuk bantalan ini kan di dalam situ ada kuningan. Jadi kita tidak perlu menggantinya segendel seperti ini. Kita hanya mengganti bosing kuningannya saja yang baru. Kalau ini kan tidak akan rusak, paling yang rusak itu karena kena gesekan adalah tengahnya. Dan ini adalah karet silnya yang saya bilang tadi, yang ukuran 1237 13,4. Maksud saya 12,5 37 13,4. Ini lebih tebal. Nah, ini ringnya. Dan ini adalah karetnya. Ini karetnya nanti kita ganti baru ya. Sudah melebar, sudah tidak kecil lagi. Nah, itu. Nah, dan ini adalah contoh adalah karetnya yang baru. Lihat perbedaannya itu. Jika karet bantalan sudah terkena oli, itu akan lebih membesar, dan saat ketika terkena beban dia akan pecah dan hancur. Berbeda dengan yang masih baru. Ini yang masih baru, lihat masih kecil. Sudah terlihat masih kecil ya dari atasnya. Nah, kita ganti karet ini dengan yang baru. Oke, ini adalah bagian komponen dari monoshock standar friction. Jadi di sini saya akan menjelaskan lagi. Nah, menjelaskan mengenai karet seal ya. Karet seal yang biasa digunakan pada umumnya tukang servis itu ori. Benar, ori, karet sealnya original, tapi bukan baru. Karena karet seal yang baru ini kita harus dapat dari luar. Sedangkan yang ada di pasaran ataupun partnya itu adalah ini. Berbeda dengan yang ini. Ini juga baru ya, dari pabrik ataupun recekan, tapi saya tidak gunakan dikarenakan tidak mau kualitas ataupun hasil servis saya nantinya jelek. Jadi saya tetap gunakan yang pasti-pasti saja, menggunakan karet seal 1237 12. Dan kalau yang baru itu emang betul setiap pembelian itu terdapat seperti ini ya. Yang baru maksud saya yang baru dari pabrik ataupun bekas recekan, itu dapat bantalan seperti ini.
Nah, jadi kalau untuk saya, jika memang bantalannya ini sudah aus, kan dari segi sampingnya kan tidak ada yang rusak, karena yang bergesekan dengan besi itu adalah tengahnya. Jadi di sini ada kuningan, itu kuningan kita lepas dan kita ganti. Nah, ini adalah kuningan yang di dalam klep ya, kuningan yang di dalam klep, yang di dalam sini itu ada kuningannya, kita ganti, bukan dalam kita ganti semua, tapi dalamnya saja yang kita ganti. Dikarenakan kalau memang barang reject ataupun seal standarnya kita beli seperti ini, dia emang sudah dapat 2 biji seperti ini, tapi saya tidak menggunakannya dikarenakan ya namanya barang reject otomatis kan barang bekas ya. Itu tergantung penilaian kalian saja, itu satu ya, penilaian kalian saja. Dan saya gunakan yang pasti-pasti saja, yang baru. Dan pemasangannya juga simpel, meskipun pipanya kita potong, tidak berdampak ataupun tidak berefek, karena sealnya kan lebih tipis lagi. Dan ingat, ini ada as ya, sebuah as. Ini kan asnya masih baru. Nah, ini masih baru, jadi kita bisa gunakan lagi. Dan jika as yang sudah terkikis ataupun lecet sedikit pun, tidak boleh kalian mengamplasnya atau menghaluskannya. Itu cara yang sangat salah sekali. Jika ada konsumen hanya diam, berdiri dan melihat, itu adalah konsumen yang sangat bodoh sekali. Konsumen yang sangat bodoh sekali jika pada saat dia servis as sudah seperti ini, kata mekanik ataupun tukang servisnya, bisa kita haluskan, kecuali budget yang minim. Tapi kan itu juga buat kendaraan sendiri dan hasilnya juga akan lebih awet. Jadi kita harus menggantinya yang baru. Dan ingat, dan untuk karet sealnya itu karet seal pabrik reject yang Kayaba saya tidak gunakan meskipun baru, karena reject, karena barang reject itu adalah barang yang sudah ya gimana lah. Jadi saya gunakan yang pasti-pasti saja, dan otomatis insya Allah lebih awet. Dari segi diameternya aja sudah ketahuan, ukurannya adalah 12, berbeda dengan yang bawaan standarnya Kayaba 12,5. Dan masalah ketebalan, dia juga lebih tipis kalau yang baru ketimbang Kayaba, jadi pemasangan akan lebih enak. Itu adalah kesimpulan dari saya, sendiri pribadi yang sudah saya alami bertahun-tahun. Saya sama dulu menggunakan seal yang seperti ini, cuman ya dapatnya emang barang reject, bukan baru ya. Nah, kalau yang ini emang baru, dan caranya juga sama, saya pahat. Dikarenakan kalau tidak memahatnya kan nanti kalau menggunakan seal yang standar ini kan tidak bisa masuk, karena di dalam situ tuh lihat ada pembatas, tuh ada pembatas di tabungnya, itu ada pembatas pada sok apapun. Jadi kita harus mengetahui saat kita membongkar sok itu bagaimana caranya, gimana, apa saja yang kita harus potong ataupun yang kita bongkar, itu harus kita ketahui dulu. Nah, itu di dalamnya kan ada segatan. Jadi kalau ya kita memotong bagian untuk membuka kelingannya tadi ya, kalau pakai menggunakan karet seal standar yang nggak bakal bisa masuk, dia ngepres tidak akan dapat untuk mengkeling kembali, apalagi jika ditambahkan karet seperti ini di atasnya. Nah, itu tidak akan dapat. Ini adalah bawaan Satria F, sini ada ininya kalau untuk shock monoshock Satria F. Nah, itu kesimpulannya ya. Tuh. Jadi pembatas ini adalah pembatas yang pegangan yang di bantalan di sini, dan di sini ini nantinya masuk pada pipa. Nah, seperti itu ya, masuk, dan di sini nanti dipegang. Jadi ini tidak bisa masuk lagi. Jika kalian mau masuk ya kalian terpaksa memotong pipa ini, dan otomatis akan lebih pendek sedikit shocknya, tapi tidak pengaruh. Meskipun pendek potong, tidak akan lebih pendek, dikarenakan nanti per ini yang akan main juga, dia akan mengencang dan mengulur, dan
dikarenakan ketarik oleh per luar dan otomatis tingginya akan lebih sama. Jadi saran saya ya seperti itu saja. Jadi kalau ya emang asnya sudah lecet ya jangan diamplas, kita haluskan, dikarenakan kan pabrik itu membuatkan ini sudah sesuai ukuran diameternya dari ujung ke ujung ataupun dari atas ke bawah ini kan itu sama. Jika ada cekungan ataupun kita amplas kan otomatis tidak rata hasilnya, tidak rata. Itu adalah cara yang sangat salah sekali. Jadi solusinya 100% kita harus menggantinya supaya lebih awet dan maksimal. Oke, kita coba rakit ya. Itu saran dari saya saja. Semoga bisa diambil hikmahnya, jangan dilihat videonya, kita dengar ucapan dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa berguna buat kalian semua. Oke, ini kan karet apa ini namanya bantalan ya. Ini namanya bantalan, dikarenakan ini sudah haus kita ganti ya. Jadi cirinya dari sini ya. Tuh, itu ada bunyi. Itu sudah haus, jadi kita harus ganti, tidak semuanya kita ganti, jadi kita ambil kuningannya saja. Nah, ini yang kita ganti ya, kuningannya. Ini kan sudah haus, jadi kita ganti menggunakan yang baru. Nah, kita ambil satu yang baru. Nah, ini, dan lalu kita pasang lagi di sini ya. Nah, sudah beres. Untuk bantalannya kita cek di asnya. Tuh, lihat tuh kan, tidak bunyi tek-tek lagi, dikarenakan emang dia agak seret gitu. Jadi kalau untuk pergantian ya kita ganti yang bushing kuningannya saja, itu sudah sembuh nanti. Oke, kita coba rakit kembali setelah kita ganti bosnya. Semua kita lihat ya bagian pistonnya. Nah, itu sudah bisa mekar ya, itu berarti tandanya main. Buat buka tutup atau naik turunnya oli nanti ini yang berfungsi, dan itu berarti sudah normal. Oke, kita pemasangan oli ke tabung sini. Untuk oli kita gunakan oli standar pabrik, adalah oli hidrolik, bukan oli samping ya. Ini adalah oli hidrolik, jangan lihat botolnya enduro, tapi lihat isinya. Itu namanya oli hidrolik. Berwarnanya kuning agak kebening-beningan. Nah, untuk takaran olinya kita bisa lihat ya.
seperti itu takarannya. Itu takaran oli. Jadi kita yang bagian yang di samping yang keluar dari tabung tengahnya, yang di sampingnya itu sejajar dengan tabung yang di tengah. Nah, itu jika kebanyakan nanti asnya tidak bisa masuk, dan itulah yang akan mengakibatkan suatu shock keras, bukan masalah dipotong atau tidaknya. Itu yang mengakibatkan suatu shock keras. Meskipun ada per, ada beban, jika olinya kebanyakan, shock breaker itu kayak sepeda tidak bisa akan dipantulkan. Dan sebelum memasukkan asnya atau karet silnya, kita lumasin seperti ini ya, supaya tidak terjadi sobek pada pinggiran karet silnya. Jika terjadi sobek sedikit pun akan berakibat bocor, apalagi bekas pahatan. Pipanya bekas pahatan itu kan nanti tidak sesuai diameternya. Dikarenakan ini saya potong, jadi masih center atau bisa dibilang sangat lurus. Nah, kita masukkan seperti ini. Setelah masuk, kita ketok saja menggunakan palu. Ini adalah cara servis monoshock friction ya. Terserah kalian mau ikutin tutorial saya atau tidak. Nah, itu sudah masuk karet silnya. Setelah masuk seperti itu, kita coba press untuk mendorongnya ke dalam. Kita press ya untuk mengamblaskan karet silnya. Kita press secara pelan-pelan. Ya, perhatikan. Tuh, itu masuk. Nah, sudah masuk ya. Lalu kita nanti coba keling kembali. Oke, kita lihat hasil kelingannya dan lihat hasil shocknya nanti ya. Setelah saya tutup keluar, ini palunya halus. Jadi memukul tidak memukul seperti ini ya. Kita memukulnya, kita geser seperti itu. Jadi hasilnya nanti rapi. Ingat, jika sudah terbiasa, saya tidak perlu melindungi asnya ini. Kalau belum terbiasa, biasanya pas saat kita mengkeling akan terpukul. Kalau saya tidak saya lindungi, dikarenakan memang sudah biasa, tidak akan terkena apapun itu yang terjadi. Nah, selesai sudah proses perakitan daripada shock friction, dan kita lihat hasilnya dari shocknya. Pengisian oli yang tepat meskipun menggunakan filling, dan ada seperti saat kita mengisi gas nitrogen. Jadi pada saat as kita dorong ya, tidak diam, itu adalah oli yang masih berkurang dan cara pemasangannya yang salah. Jadi yang betul itu seperti ini. Oke, ini yang sudah selesai. Nah, itu ya. Jadi saat ketika terkena beban, dia tidak akan langsung mengadu pada karet yang di sini, karena ada bantuan udara yang terpampatkan di dalam. Bukan udara yang kita isi dengan menggunakan gas nitrogen, tapi udara yang
terpampatkan setelah saya memasang karetsilnya. Nah, tuh, itu adalah ciri oli yang tepat dan cara pemasangan karetsil yang benar. Tuh, itu hasilnya harus seperti itu. Nah, kita lihat ya, kalau untuk shock variasi biasanya ada buat pengisian gas, dan ini tidak ada ya. Kita perhatikan keliling. Nah, tuh, mana tidak ada ventil atau tidak ada apa. Ini adalah servisan dari saya sendiri, dari DRS. Ingat, servisan dari saya sendiri, dari DRS. Dan ini hasilnya, kelingannya lebih rapi dan tidak mekar-mekar pinggirannya. Jika kita kurang teliti dalam pengerjaan mungkin akan jelek hasilnya. Dan ini hasilnya setelah kita tutup kelingan kembali, dan pembuktian pada shock breaker saat kita dorong juga dengan pengisian oli yang tepat akan seperti itu hasilnya. Oke, kita pasang ya, pasang pernya, kita lap. Oke. Nah, logo DRS sudah terpasang. Kita turunkan dulu karet yang di bawah ya, yang di sini. Ini masih kenceng dikarenakan baru ya, masih kecil. Nah, seperti itu saja kita turunkan. Kita pasang dan lalu kita press menggunakan alat dan selesai. Nah, seperti itu kita posisikan ininya, pankonnya. Nah, dan ini adalah hasilnya, hasil dari monoshock Viction, siap pakai dan insya Allah awet. Oke, ini adalah hasilnya, dan kita lanjut ke yang lainnya karena masih banyak dalam pengerjaan saya. Lihat hasilnya, saya jamin awet. Oke, itu adalah tutorial dari Shock Viction. Semoga ilmunya sangat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.